Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bimura'atil amwali wal inkaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabbiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum 'anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha alimun khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qulu bani adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Shadaqal azim wa sadaqa rasulin karim. Alhamdulillah, jamaah salat Jumat tamu undangan Allah yang berbahagia, marilah kita tak putus-putusnya untuk memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah kita terima secara tunai dari sejak kita lahir ke dunia ini sampai sekarang. Nikmat itu terus mengalir tanpa putus-putusnya. Nikmat itu terus hadir di dalam tubuh kita, di dalam keluarga kita, di dalam komunitas kita, di dalam jamaah masjid kita yang tercinta. Bahkan semua makhluk yang ada di muka bumi ini mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah, kita panjatkan syukur itu dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin. Seiring dengan hembusan nafas, maka kita ikuti dengan perbuatan yang baik dari setiap waktu yang kita lalui. Kita tingkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintah yang diberikan kepada kita dan menjauhi semua larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka marilah kita meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan bersolawat seraya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Jamaah rahimakumullah, masih segar ingatan kita. Ramadan sudah 2 pekan yang lalu berlalu. Kita sudah berada di pertengahan bulan suci Ramadan, bulan Syawal, di mana Syawal sudah lewat 19 hari. Kita lalui Syawal ini, maka kita masih tetap berharap sebagai alumni Ramadan
sisa-sisa Ramadan masih tertancap di dalam hati, pikiran, dan giroh semangat kita untuk senantiasa taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita selalu untuk refleksi diri, selalu bermuhasabah dalam perjalanan hidup yang penuh liku. Refleksi atau muhasabah diri adalah dua pilar penting yang menopang langkah kita menuju masa depan yang lebih baik. Di dalam Islam, muhasabah diri bukan sekedar introspeksi biasa, tetapi buah proses spiritual yang mendalam untuk mengevaluasi diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan merenungkan perjalanan hidup kita, mengidentifikasi kekurangan-kekurangan, kelemahan-kelemahan, berupaya untuk memperbaiki diri, merencanakan langkah-langkah yang lebih baik di masa yang akan datang. Maka istilah lain yang digunakan adalah muhasabah, yang berasal dari kata hasabah, yang berarti adalah menghitung. Mungkin kalau dalam terkait dengan penentuan awal bulan suci Ramadan atau bulan Hijriah itu ada istilah hisab, ada istilah ru'yah, melihat bulan atau menghitung dengan hitungan bagaimana perputaran matahari dan perputaran benda-benda langit yang berpengaruh terhadap aktivitas kita, termasuk berpengaruh terhadap iklim yang ada di sekitar kita. Hasabah yang berarti menghitung atau mengevaluasi. Dalam konteks spiritual, muhasabah adalah proses menghitung amal perbuatan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Kalau kita hitung usia kita sudah 80 tahun, kira-kira kebaikan yang kita produksi itu berapa? Usianya itu banyak dosanya atau banyak amal kebaikannya. Maka kita berharap kita bisa meminimalisir perbuatan-perbuatan jahat dari diri kita. Sebaliknya, sisa kehidupan kita optimalkan untuk memperbaiki amal-amal yang kita lalui. Jadi kita tidak hanya sekedar mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, tetapi juga memahami niat dan motivasi di balik setiap tindakan-tindakan yang kita lakukan. Ini adalah muhasabah yang artinya bahwa kita adalah betul-betul merinci, mengetahui berapa kebaikan yang sudah kita lakukan, serta berapa terutama adalah terkait dengan dosa-dosa yang kita telah lakukan, sehingga kita tidak termotivasi lagi untuk melakukan perbuatan dosa. Sebaliknya, kita keranjingan, kita sangat termotivasi untuk senantiasa melakukan kebaikan dari waktu demi waktu, seiring dengan nafas yang masih diberikan oleh Allah kepada kita. Di depan saya kutip firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hasr ayat 18 yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap diri, setiap orang, setiap pribadi, baik tuwek maupun nom, muda, semuanya introspeksi diri tentang prestasi-prestasi amal apa yang sudah kita lakukan. Hendaklah setiap diri memperhatikan untuk hari esok, kehidupan akhirat. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jamaah rahimakumullah, kalau zaman sekarang ini banyak pelaku kejahatan yang bebas melenggang,
yang cetha welo-welo orang bisa melihat bahwa dia adalah pelaku kejahatan, tapi mereka tidak bisa menyadari, tidak pernah sadar, bahkan sudah menjadi berita viral di media, tetap saja tidak merasakan. Bahkan hukum di negara ini tidak mampu menyentuh, atau mungkin hukum internasional tidak mampu menyentuh yang bersangkutan untuk bisa dibawa ke sidang pengadilan. Maka disinilah Allah alimun khabir, benar-benar maha teliti, maha mengetahui tentang apa-apa yang kita lakukan. Maka jangan khawatir jamaah rahimakumullah, bahwa balasan Allah itu akan pasti datang kepada siapa saja pelaku kebaikan maupun pelaku kejahatan, setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan. Tentu balasan itu bisa di akhirat atau sudah dicicil di dunia ini. Maka karena setiap orang itu berpotensi melakukan suatu kejahatan, suatu dosa ataupun maksiat, Allah tetap memberikan keran, membuka maghfirah, ampunan kepada setiap hambanya yang mau introspeksi, menyadari atas kesalahan-kesalahannya yang telah lalu, sehingga dia bisa bertaubat. Jamaah rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mengevaluasi diri sebelum hari perhitungan tiba. Muhasabah adalah cara untuk mempersiapkan diri menghadapi hari itu dengan memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadah. Maka ibadah mahdhah itu adalah ibadah yang seperti kita lakukan seperti ini, tidak boleh kita tinggalkan. Sholat 5 waktu tidak boleh. Apapun profesi panjenengan dan kita semuanya, maka sholat 5 waktu itu harus kita lakukan. Itu semuanya adalah tergantung memanage waktu kita masing-masing, mengelola waktu kita masing-masing. Sesibuk apapun itu kembali kepada kita, bagaimana kita mengelola waktu itu. Tentunya kita harus mempunyai prioritas, apa yang wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita tinggalkan. Karena itu semuanya akan berdampak kita di dunia maupun di akhirat. Kalau kita sudah tidak mampu menghargai diri kita sendiri, Allah juga tidak akan menghargai hamba-hambanya yang melalaikan. Maka di dalam surat Al-Asr, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu adalah dalam keadaan yang rugi, illal ladzina amanu wa amilus sholihati, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal kesaenan dan senantiasa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kebaikan, dalam kesabaran. Maka sabar itu tiada habisnya, karena itu adalah bentuk keimanan, bentuk ketundutan, dan bentuk ujian bagi setiap hamba. Jamaah rahimakumullah, refleksi adalah proses merenungkan pengalaman hidup untuk menemukan hikmah dan pelajaran. Setiap peristiwa baik suka maupun duka adalah kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Dengan merefleksikan pengalaman kita dapat memahami pola-pola perilaku, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan diri kita, serta menemukan cara untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kalau tahun ini kita gagal, bangkrut, atau kita terpuruk, cek dulu apa yang sudah kita lakukan. Sudah sesuai SOP kesuksesan belum? Kalau kita bisnis kita gagal, apa yang salah? Konsumennya atau diri kita yang kurang punya skill, keahlian? Nah, itu kita evaluasi. Kalau kita kok punya dalam fisik atau diri kita mungkin datang tumbuh penyakit-penyakit, dulunya ngapain saja?
konsumsi, yang kita minum, yang kita makan apa saja. Ada makanan-makanan halal atau makanan-makanan haram yang masuk kepada diri kita sehingga merusak organ-organ diri kita. Maka inilah fungsi daripada evaluasi diri. Kalau tahu ada larangan-larangan yang memang pantangan yang harus kita hindari, ya kita hindari. Karena itu ada sunatullahnya, ada hukum alamnya, ada sebab akibat yang berpengaruh di dalam diri kita. Kalau kita sudah tahu akar persoalan, akar masalah yang menyebabkan diri kita terpuruk atau bermasalah, ya kita perbaiki. Kita tata lagi waktu-waktu kita, relasi-relasi hubungan sosial kita, hubungan dengan sanak saudara kita, hubungan dengan batin kita, hubungan dengan pemimpin kita, hubungan dengan atasan kita kalau kita memang jadi karyawan, atau hubungan dengan guru kita kalau adik-adik ini remaja-remaja adalah siswa ataupun mahasiswa. Prestasinya terpuruk, ngapain? Apakah hanya menghabiskan waktu saja sementara tidak pernah belajar? Padahal belajar ini adalah untuk meningkatkan kualitas diri dan sekaligus untuk mendapatkan ilmu dari Allah. Karena orang yang menuntut ilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang mempunyai skill, orang-orang yang mempunyai keahlian, orang-orang yang mempunyai prestasi. Derajatnya mungkin akan mempermudah dalam pekerjaannya, mungkin akan mempermudah usaha-usaha yang dilakukan, mungkin akan meningkatkan, memudahkan aktivitas yang dia lakukan. Maka jamaah rahimakumullah, kita juga merefleksikan tentang apa-apa yang kegagalan-kegagalan ataupun kemaksiatan-kemaksiatan, dosa-dosa kita yang telah lalu, yang kita lakukan. Maka kita stop. Kita harus berhenti dari perbuatan maksiat itu dan beralih kepada yang lebih baik atau perbuatan amal soleh. Setiap Bani Adam khotoun. Setiap Bani Adam, setiap orang itu punya kesalahan, dosa. Baik itu dosa pada diri sendiri, kepada orang lain, maupun dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita bertaubat, mohon ampun, dan stop untuk melakukan yang dilarang oleh Allah. Lalu konversikan menjadi perbuatan yang baik. Salah kita kepada orang lain, ya kita maafkan. Suasana sawalan ini, mari kita buka lembaran hidup baru dan kita maafkan siapa saja, baik yang terucap maupun yang tidak. Kita siap untuk memaafkan, karena orang yang memaafkan itu lebih afdol daripada orang yang meminta maaf. Tapi juga orang yang punya maaf juga tahu diri. Orang yang salah juga harus tahu diri, harus meminta maaf kepada yang kita lukai ataupun yang kita dolimi. Maka jamaah rahimakumullah, melalui mimbar ini khatib berwasiat, marilah kita senantiasa untuk memaafkan, saling berjuang untuk meraih kebaikan dan kemuliaan hidup kita. Karena di dalam Islam, refleksi juga menyangkut merenungkan ayat-ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Dengan merenungkan firman Allah, kita dapat memahami tujuan hidup, menemukan petunjuk, dan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita senantiasa melakukan refleksi dan muhasabah agar kita siap menyambut hari depan dengan lebih baik. Yaumul Ghad dengan prestasi amal soleh kita. Agar kita benar-benar dapat meningkatkan kualitas diri dalam segala hal. Keimanan kita bertambah, ilmu, keterampilan kita bertambah, hubungan sosial, bahkan di dalam usaha dan bisnis-bisnis yang kita lakukan semoga dimudahkan dan dilancarkan, sehingga pintu rezeki bagi orang-orang yang bertakwa itu dibuka dari segala penjuru. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan pintu rizki dari berbagai penjuru yang tak terhingga. Semoga akses-akses itu kita dapatkan karena kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan melalui mimbar ini, khotib yang selama ini mungkin menyampaikan khutbah, apabila ada kesalahan selama ini, marilah kita saling memaafkan sehingga Allah menurunkan barokah yang berlipat-lipat kepada kita sekalian, keluarga kita dan bangsa kita. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihil amjad. Amma ba'du. Fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad waj'alna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultan. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din wal afiyata fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa maghfiratan 'indal mauti wa rahmatan ba'dal mauti. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsai wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi wa la yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.